Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara OPS. Kali ini saya akan buat konten Dapodik dan ini konten Dapodik pertama saya, yaitu Bidik Bicara Dapodik. Kita akan bahas cara perbaikan verbal PD, terutama update desa atau kelurahan. Di sini saya akan bagikan dua cara. Yang pertama, perbaikan melalui Dapodik. Lalu nanti yang kedua, perbaikan menggunakan Dapo Shortcut. Kita masuk ke cara yang pertama, perbaikan melalui Dapodik. Kita buka Dapodiknya, lalu masuk ke validasi lokal. Kita klik validasi peserta didik. Di sini saya ada warning 431 siswa, di mana diantaranya itu isian desa atau kelurahan. Ya, kita tahu bahwa versi 2023D ini kita diharuskan mengupdate desa atau kelurahan siswa. Sekarang kita lakukan update data desa atau kelurahan menggunakan Dapodik. Ini saya sort dulu agar lebih urut. Jadi teman-teman bisa download dulu Excel-nya agar nanti pengerjaannya bisa ditandai, yang udah selesai ditandai gitu ya, bahwa itu sudah diupdate datanya. Kita masuk ke peserta didik. Tadi paling atas adalah siswa atas nama ini. Sekarang kita lakukan update data desa atau kelurahan. Kita klik ubah. Lalu jika teman-teman sudah pernah mendownload daftar PD sebelumnya, ini menjadi acuan nanti teman-teman memilih desa atau kelurahan peserta didik tersebut. Ini tanggal unduh per Desember di saya. Atas nama siswa Abdillah Raka, kita tulis data desa atau kelurahan siswa tersebut. Ini ya, ini desanya sudah kita pilih, lalu kita lakukan simpan. Berhasil. Seterusnya ke bawah kita cek lagi. Saya contohkan dua. Atas nama siswa ini desa atau kelurahannya. Terus scroll lagi ke bawah. Di mana di sini kecamatan dan kabupaten. Ini kita rubah desa sesuai siswa. Nah ini ya, desanya, kecamatan, dan kabupaten. Lalu kita klik simpan. Nah ini saya sudah dapat dua siswa yang sudah diupdate data desa atau kelurahan. Seperti itu caranya untuk merubah di Dapodik lokal. Setelah sudah selesai semua update desa atau kelurahan siswa tersebut, atau siswa yang ada di validasi PD tadi, yang harus diupdate-nya, baru kita lakukan sinkron. Seperti itu teman-teman langkah yang pertama. Sekarang kita coba langkah yang kedua. Perbaikan menggunakan Dapo Shortcut. Jadi kita menggunakan aplikasi pendamping Dapodik ya, atau aplikasi pihak ketiga. Kita buka folder Dapo Shortcut-nya. Ini Dapo Shortcut yang akan saya gunakan versi 3. Langkah yang pertama, kita copy file ini ya, dapo.php. Lalu kita kopikan ke data C, masuk ke program file x86, cari folder Dapodik, lalu masuk ke data web, masuk ke folder apps, masuk lagi ke folder web. Sekarang tinggal kita pastekan di sini. Klik continue. Ini ya sudah tercopy di data web Dapodik lokal kita. Selanjutnya kita buka lagi Dapodik. Jadi syaratnya Dapodik ini harus terbuka ya teman-teman. Baru kita masuk ke laman Dapo Shortcut. Caranya kita copy laman localhost Dapodik. Lalu kita tambahkan dapo.php. Kita klik enter. Jadi Dapo Shortcut ini karya dari Denny Lung. Ini cukup membantu pekerjaan operator sekolah untuk
melakukan update data desa dan kelurahan dengan cepat gitu ya. Sangat membantu sekali. Kita masukkan NPSN sekolah kita, lalu dipilih menu di sini yang akan kita lakukan update adalah desa atau kelurahan. Selanjutnya kita klik proses. Kita klik proses. Data di bawah ini menampilkan data desa kelurahan yang belum terupdate. Jadi tinggal kita update saja nanti. Lalu ada opsi update di sini ya. Kita pilih yang tanpa tulisan desa atau kelurahan. Karena pada Dapodik yang tadi saya lakukan, data desa di saya itu tidak menggunakan kalimat tambahan desa atau kelurahan ya. Jadi dia langsung desa dan kecamatan gitu ya. Tidak ada tulisan desa garing kelurahannya. Sehingga pada Dapo shortcut di sini saya pilih opsi yang kedua tanpa tulisan desa atau kelurahan. Jadi langsung tulisan desa saja. Selanjutnya ini kita klik update ya, update semua. Lalu tunggu proses update ini sampai selesai. Ya, sampai statusnya 100% gitulah kita tunggu saja. Tidak usah di logout. Sudah setengah jalan teman-teman. Masih kita tunggu proses ini sampai 100%. Oke, proses ini sudah selesai. Ada 319 data yang berhasil diupdate, lalu ada 12 data yang gagal update. Data siswa yang gagal update ini bisa dikarenakan data awal antara desa kelurahan itu berbeda sehingga tidak sinkron dengan data kecamatan gitu ya yang ada pada Dapodik. Jika seperti ini, jadi kita lakukan perubahannya melalui Dapodik, tidak bisa menggunakan Dapo shortcut ya teman-teman. Bisa kita cek juga di sini statusnya yang update berarti berhasil, lalu ada status yang error, ini adalah data peserta didik yang tidak terupdate menggunakan Dapo shortcut ini ya teman-teman. Ya, ini error berarti kita lakukan perubahannya pada Dapodik. Setelah ini sudah, ini bisa kita close saja. Lalu kita masuk ke Dapodiknya. Kita cek validasi lokal kembali. Dilihat lagi di sini 431 peserta didik. Kita lakukan refresh. Langsung tinggal 110 peserta didik. Jadi sisanya tadi sudah otomatis menggunakan Dapo shortcut. Dan ada beberapa yang tadi error, itu harus kita lakukan perubahan secara manual di Dapodik. Dan sisa berikutnya ini, itu adalah hobi dan cita-cita yang memang belum terisi. Itu ya, ada beberapa juga nick yang memang masih kosong, itu kita lakukan manual di Dapodik. Seperti itu teman-teman langkahnya untuk menggunakan Dapo shortcut ini gitu ya. Selanjutnya kita bisa lakukan sinkron. Setelah kita lakukan sinkron, baru nanti kita cek kembali data residu pada Verpal PD. Diperhatikan di sini data residu saya ada 328. Paling banyak itu adalah residu dari desa atau kelurahan. Ya, ini kita filter sampai 100. Bisa kita cek bahwa paling banyak di sini adalah validasi desa atau kelurahan yang tadi belum terupdate. Ya, sekarang kita coba sinkron dan besok ketika sudah masuk kelihatan tinggal berapa presentasi residunya. Ya, sekarang saya lakukan sinkron terlebih dahulu teman-teman. Kita logout, lalu sinkron menggunakan akun kepala sekolah. Tinggal kita sinkron saja hasil yang tadi sudah kita update menggunakan Dapo shortcut. Validasi dulu seperti biasa sebelum sinkron. Sudah untuk validasinya kita bisa lanjutkan klik sinkron. Kita lanjut. Kita centang semua teman-teman.
Ini juga kita simpan dan lanjut. Berikutnya kita tinggal lakukan sinkron. Sudah terhubung dengan server, kita klik sinkron untuk mengirim tadi data perubahan. Di sini ada 321 siswa, perubahan tadi ya, update desa atau kelurahan. Ini kita lakukan sinkron terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Lalu selanjutnya tinggal kita cek secara berkala pada laman Verval PD. Ya, terkait update tadi, kita cek residunya nanti berkurang sisa berapa gitu ya, teman-teman. Proses sinkron ini sudah selesai. Oke, teman-teman, kemarin saya sudah melakukan sinkron pada Dapodik. Sekarang tinggal kita cek pada halaman Verpal PD ya, perubahan yang sudah kita lakukan yaitu update desa kelurahan menggunakan Dapo Shortcut. Bisa dilihat di sini data residu saya berkurang signifikan ya. Semula ada 328, sekarang tinggal 90 data residu. Artinya apa yang sudah kita lakukan update data menggunakan data shortcut itu berubah juga pada laman Verval PD. Tinggal yang sisanya ini kita cek kembali permasalahannya di mana ya pada status residunya. Pada tabel validasi ini masih ada yang bermasalah di NIK, lalu nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin. Data ini kita lakukan validasi ulang, kita cek kakak dan akte kelahirannya. Kemudian desa kelurahan di sini juga masih ada karena kemarin ada yang error gitu ya dan belum saya rubah di Dapodiknya. Yang error kemarin menggunakan Dapo shortcut itu kita rubah manual di Dapodiknya. Seperti itu teman-teman. Mungkin detail lanjutan akan kita bahas di konten berikutnya. Sekian, semoga cara ini dapat membantu teman-teman terkait update data desa atau kelurahan. Seri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.